Shalom Bapak Ibu sekalian, dari Tugu Semper, Jakarta Utara, tercipta sebuah lagu hari ini. Lagu ini bukan seperti lagu rohani biasa, kira-kira begitu maksud saya. Lagu ini adalah pergumulan teologi saya sekarang. Ya, setelah saya belajar dengan seorang guru yang menurut saya sangat berhikmat dan dipimpin Roh Kudus, membuka kerangka berpikir teologi yang tidak umum, dan saya serius mempelajarinya. Dari hal itu saya semakin berkembang juga, ya. Saya menemukan hal-hal yang menurut saya baru dari dasar berpikir teologi itu. Misalkan tentang doa, yang dari pergumulan tentang doa ini terkompos sebuah lagu yang sebentar akan saya nyanyikan. Benarkah surga masih memiliki kewajiban untuk menjawab doa-doa kita? Apakah surga itu pasti menjawab doa kita? Dengan hidup saleh, hidup suci, hidup kudus, apakah surga pasti menjawab doa-doa kita? Bahkan sekarang dengan sembarangan diajar bahwa Tuhan pasti menjawab doa. Kita klaim janji Tuhan dan segala macam. Padahal Tuhan tidak berjanji kepada kita. Kita mengklaim janji Tuhan kepada Abraham, janji Tuhan kepada Kaleb, janji Tuhan kepada Yosua, dan janji-janji Tuhan yang lainnya kepada orang-orang Israel dalam perjanjian lama. Itu kita tarik kepada kita. Seperti Yabes diberkati, seperti Yabes doanya dijawab. Padahal kita bukan Yabes. Benarkah surga masih memiliki kewajiban untuk menjawab doa-doa kita? Saya berpikir sekarang setelah Yesus Kristus datang ke dalam dunia menyelesaikan seluruh tugasnya, saya berpikir surga tidak memiliki tanggung jawab lagi untuk menjawab doa. Tidak ada kewajiban surga lagi setelah Yesus menebus kegagalan Adam. Surga tidak punya kewajiban lagi harus dan mesti menjawab doa kita, sesaleh, sesuci, sekudus apapun kita hidup. Karena apa yang baik dan yang sempurna telah disediakan di surga. Lewat Yesus menyelesaikan seluruh tugasnya, kita punya jalan untuk menikmati apa yang baik, apa yang sempurna itu di surga. Nah, jadi dari hal ini ada pergumulan batin yang kuat dalam hidup saya. Kalau begitu, apakah kita masih perlu berdoa, Pak? Ya, kita harus berdoa dan tetap berdoa. Tapi tidak bisa memaksa, tidak bisa ngeklaim. Tidak ada lagi kewajiban surga untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Kalau dijawab, puji Tuhan. Kalau tidak pun, tidak apa-apa. Meupansi. Berdoa harus, tapi tidak bisa memaksa. Tidak bisa klaim, tidak bisa pasti, tidak bisa. Karena terbukti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, tidak pernah ke gereja, ya mereka mengikuti tatanan di bawah matahari. Mereka bekerja rajin, belajar pintar, smart melobi orang, dan terbukti mereka berhasil memiliki harta yang banyak, kaya secara jasmani, hidupnya sehat, panjang umur 80 sampai 90 tahun. Lalu mengapa kita harus menjadi pribadi-pribadi yang cengeng? Ya. Nah, ini yang menjadi pergumulan batin saya. Tentu saya berharap dapat masukan dari Bapak Ibu yang mendengarkan video ini. Apakah yang saya pikirkan ini bisa saya kembangkan terus? Nah, dari pergumulan-pergumulan itu terciptalah lagu ini. Semoga Bapak Ibu terberkati dengan lagu ini ya. Sejak Yesus datang ke dunia, menebus kegagalan Adam, tiada lagi kewajiban surga menjawab doa manusia. Segala yang baik dan sempurna telah disediakan di rumah
Kalau kita membaca Perjanjian Lama, banyak sekali janji-janji Tuhan kepada pribadi-pribadi. Tapi itu bukan janji untuk gereja, bukan janji untuk kita. Nah, seluruh janji-janji yang diberikan surga kepada pribadi-pribadi dalam kepada tokoh-tokoh Perjanjian Lama, tujuannya itu hanya satu, melahirkan juru selamat, menggenapi ketentuan ketetapan Allah, yaitu Kejadian 3 ayat 15. Setelah Adam berdosa, surga menetapkan sebuah ketetapan akan menebus kegagalan Adam itu yang tertulis dalam Kejadian 3 ayat 15. Nah, jadi seluruh janji yang surga ucapkan kepada tokoh-tokoh Perjanjian Lama, kepada bangsa Israel, itu bukan janji untuk gereja, bukan janji untuk kita. Janji itu bertujuan dengan satu tujuan, melahirkan juru selamat, dan sudah selesai. Kegagalan Adam sudah ditebus, disalib oleh Yesus Kristus. Nah, apa janji Tuhan untuk gereja? Ada dua. Satu sudah tergenapi, satu lagi belum. Yesus berkata, aku tidak akan membiarkan kamu seorang diri. Aku akan meminta kepada Bapa untuk mengutus Roh Kudus. Janji itu sudah tergenapi. Nah, ada satu lagi janji yang belum selesai, yang belum tergenapi. Dia berkata dia akan datang kembali. Jadi janji Tuhan untuk gereja itu dua. Satu sudah tergenapi, Roh Kudus sudah dicurahkan. Yang kedua, dia akan datang kembali. Jadi tidak bisa janji-janji yang diberikan surga kepada tokoh-tokoh Perjanjian Lama atau kepada orang Israel, kita tarik kepada kita. Menurut saya ini ketidaktepatan. Memang sudah terjadi, ya sudahlah, nggak apa-apa, kita biarin sajalah. Tapi marilah kita berubah, ya, kita bertumbuh dalam kebenaran, ya. Ada dua ketetapan surga. Satu, ketetapan untuk menebus kegagalan Adam, ya. Kejadian 3 ayat 15. Surga menetapkan bahwa surga akan menebus kegagalan Adam. Kejadian 3 ayat 15. Sesaat setelah Adam berdosa, sebelum Adam dicatat memulai kehidupannya dalam dosa, mulai Kejadian 4 ayat 1. Sebelum itu terjadi, sebelum itu tercatat, surga sudah membuat satu ketentuan akan menebus kegagalan Adam, yaitu Kejadian 3 ayat 15. Nah, untuk menggenapi ketentuan atau ketetapan itu, surga melibatkan begitu banyak manusia. Sudah terlaksana. Lalu ada yang ditetapkan surga satu lagi. Setelah Yesus Kristus menyelesaikan seluruh tugasnya, dia berkata, aku akan datang kembali. Nah, ini ditetapkan bahwa Yesus pasti akan datang kembali. Nah, kedatangan Yesus kembali ke dalam dunia ini untuk menggenapi ketetapan itu melibatkan kita gereja, melibatkan kita orang-orang yang percaya. Sama seperti menggenapi ketetapan yang pertama melibatkan begitu banyak orang. Demikian juga untuk menggenapi ketetapan yang kedua, Yesus akan datang kembali, melibatkan banyak orang. Bukan melibatkan satu bangsa, satu kaum, yaitu Israel, enggak. Melibatkan semua pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus yang disebut gereja. Nah, coba bayangkan kalau gereja itu kembali kepada Perjanjian Lama, ya, menarik seluruh tradisi-tradisi Perjanjian Lama. Kapan kita menyelesaikan tugas kita, yaitu mempercepat kedatangan Yesus Kristus kembali? Tidak akan mungkin bisa selesai. Kita hanya sibuk mengurusi hal-hal yang sebetulnya bukan menjadi tujuan gereja. Kalau Bapak Ibu berkata apakah ini salah, saya tidak dalam posisi menghakimi. Saya dalam posisi mengajak kita bertumbuh, mengajak kita berkembang, ya. Apalagi karena virus corona saat ini. Mana kedahsyatan Allah yang sering digombar-gambirkan dari mimbar. Allah dahsyat, membelah. Mana? Kita stop beribadah kok. Kita tidak offline. Mana
Allah dalam nama Yesus yang ditawarkan oleh pembicara-pembicara itu. Dahsyat, mengusir setan, meneduhkan badai. Mana buktinya mana? Gak ada buktinya, gak terbukti. Tapi saya tahu bapak-bapak itu punya maksud baik, punya tujuan baik, mengatakan demikian. Tapi tidak tepat. Nah, saya berharap dalam situasi pandemi corona ini kita menemukan satu kebenaran yang menyempurnakan seluruh pemahaman kita selama ini. Nah, saya mendapatkan. Nah, karena itu saya mengajak kita semua, Bapak Ibu, bertumbuhlah dalam kebenaran. Tugas gereja itu mempercepat kedatangan Yesus Kristus kembali. Dalam perjalanan kita ke depan, kalau ada persoalan, ada masalah, bergumul secara pribadi. Tidak usah berkata seperti yang kau menolong Israel dulu, seperti yang kau menolong Daud, seperti yang kau memberkati. Gak usah. Itu pengalaman pribadi mereka. Dengan tujuan melahirkan juru selamat. Udah selesai. Janji-janji itu, penyertaan itu sudah selesai. Karena janji atau penyertaan itu tujuannya untuk melahirkan juru selamat. Udah finish, sudah selesai. Nah, sekarang kalau kita punya pergumulan, punya masalah, berdoa aja. Serahkan kepada Tuhan. Jangan klaim janji. Janji apa? Enggak. Janji Tuhan, janji surga kepada kita gereja hanya 2. 1 sudah tergenapi, yaitu mencurahkan Roh Kudus. Yang kedua, Yesus akan datang kembali. Inilah janjinya. Ini yang kita nanti-nantikan. Nah, ternyata untuk menggenapi janji itu dia melibatkan orang-orang yang percaya. Nah, saya berharap orang-orang yang percaya galilah kebenaran, belajarlah dengan baik. Janganlah kita lagi tergiur oleh janji-janji dari mimbar buatan manusia mengatasnamakan Allah. Udah enggak. Itu bukan untuk gereja, itu bukan untuk Kristen. Dan para pembicara-pembicara, mari kita bertumbuhlah bersama-sama. Ya, tugas kita satu kok. Ya, tugas kita sama, mempercepat kedatangan Yesus Kristus. Wahyu pasal 6 ayat 10 dan 11. Mari kita berubah dalam berkhotbah, berubah dalam mengajar. Tujuan kita satu. Pertama, kita berubah. Yang kedua, mengajak orang berubah. Bukan supaya orang disembuhkan. Bukan supaya orang usahanya diberkati. Tidak usah membuat cerita-cerita kalau membayar persepuluhan akan diberkati. Bahkan ada yang nekat membayar 20%. Gak usah lagi lah. Dosa itu. Dosa. Ya, jadi itu yang bisa saya sharingkan dari Gudang Semper, Jakarta Utara. Tuhan memberkati kita semua.